Ke Chaoge terus mundur. Dan ketika dia kebetulan melirik mata para kaisar yang terkekeh, dia tiba-tiba mengerti betapa malunya dia sekarang. Time Avenue, melewati masa lalu, melakukan perjalanan ke masa depan. Saya takut, ketika orang ini melawan Dao Fanya, dia sudah melewati waktu. Melihat sekeliling, hal yang paling mencengangkan saat ini adalah Tusan Miao Xuan. Bocah Yi-Chen sudah memahami ruang dan waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meninggalkan Tusan? Tapi segera, Ke Chaoge memiliki pijakan yang kokoh. Dan kerugian barusan sepertinya karena serangan diam-diam. Saya ingat, Yang Mulia berkata, Jenderal Feng, Anda benar-benar memahami jalan waktu. Saya ceroboh untuk sementara waktu. Tetapi Jenderal Feng, tahukah Anda mengapa saya tidak ingat? Karena saya tidak pernah peduli dengan sarana yang mengancam saya. Tiba-tiba, Ke Chaoge berubah menjadi burung dewa dengan sayap terbentang, dan angin menyapuinya. Kamu tahu Avenue of Time. Sungguh menakjubkan bisa lolos dari bencana ini. Tapi sayang sekali platform suci ini terbatas. Dan angin gengku bisa menyapu kemana saja. Apakah Anda bepergian ke masa depan atau kembali ke masa lalu? Bisakah Anda tetap keluar dari platform suci ini? Tanda seru. Ke Chaoge tampak penuh kemenangan. Meski panggung seni bela diri dan pernikahan tidak kecil, itu berisi lebih dari 100.000 mil misteri. Namun, platform suci ini bukannya tidak terbatas. Melihat ini, Wei Yang Tianfei segera tersenyum. Saudara Yu Tian, kemampuan Jenderal Feng untuk melakukan perjalanan waktu benar-benar luar biasa. Namun, menurut aturan yang ditetapkan oleh saudara laki-laki Yu Tian, meninggalkan Sentai akan dikalahkan. Dan Jenderal Feng diangkut tepat waktu pada saat ini, yang setara dengan tidak berada di Sentai. Menurut aturan, dia telah dikalahkan. Seorang tetua dari klan Wei yang dengan cepat menggema. Ya, dan tempat suci ini adalah hamparan luas lebih dari 100.000 mil. Seharusnya sudah cukup bagi talenta dari semua pihak untuk menunjukkan tinju mereka. Tetapi itulah artinya bersembunyi dan bersembunyi seperti Jenderal Xiang Feng. Wajah Dike merosot. Dia tahu bahwa ini untuk mencegahnya meningkatkan sementara ruang para dewa. Selain itu, dia tidak bisa berkata-kata karena ini. Setelah semua kompetisi seni bela diri sebelumnya, tidak ada yang memperhatikan panggung suci. Belum lagi itu tidak cukup untuk menunjukkan tinju mereka dan tidak bisa mencapai Qin Yi-Chen. Jadi buat pengecualian, Kaisar Dike hanya merasakan api tanpa nama. Ketika dia menetapkan aturan untuk kompetisi seni bela diri, dia benar-benar tidak banyak berpikir. Jika dia jatuh di peron, dia akan kalah. Ini hampir menjadi aturan adat dunia. Paling-paling, itu hanya membatasi wilayah dan mencegah semua pihak menjadi kuat. Siapapun yang memikirkannya, pada saat ini, dia terikat pada dirinya sendiri. Kata-kata itu diucapkan oleh Putri Wei Yang. Kaisar tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia memandang Putri Wenxing dan berkata sambil tersenyum, berbicara tentang waktu, itu benar-benar membuatku menghela nafas. Saya hanya berpikir itu sekejap mata. Gadis Wen Qing akan menikahi gadis itu. Wen Qing, kamu adalah kekasih Yu Tian. Untuk urusan sepenting itu, jika kamu memainkan temperamen, apalagi ayahmu, aku akan sangat marah. Ditatap oleh mata yang tampak polos, bahkan tersenyum dan ramah, Putri Wen Qing tidak bisa menahan gemetar. Mungkinkah Kaisar telah melihat rencananya setelah ayahnya? Ini jelas cara terakhir untuk berdiskusi di istana Kaisar Dukwe. Kaisar surga tidak bodoh untuk bisa duduk di dunia dan menonton semua ras. Sebaliknya, semua hari ini berada di bawah kendalinya. Ketika Miao Xuan Tusan melihat ini, dia tidak bisa menahan untuk menggigit giginya. Jika bukan karena Yi Chen berubah menjadi bawaan, dan dipisahkan dari kemampuan tubuh yang diperoleh, keponakan kaisar macam apa yang juga layak untuk memamerkan kekuatannya. Wajah Dike jelek. Dia bisa melihat bahwa Qin Yi Chen mengambang dalam waktu, yang setara dengan tidak berada di platform suci. Waktu yang singkat tidak apa-apa, dan waktu yang lama sudah cukup untuk menjadi kekalahan. Selama Qin Yi Chen muncul, dia pasti akan diserang oleh Ke Chaoge. Yang paling penting adalah bahwa meskipun berlarut-larut, Qin Yi Chen tidak akan dianggap kalah. Tetapi Ke Chaoge, yang memiliki keunggulan, tidak akan dianggap kalah. Kaisar Ke sedikit menyesal. Dia pikir dia telah mengumumkan peristiwa besar di dunia, tetapi pada akhirnya, dia menipu putrinya. Tianxing, hentikan. Begitu suara itu turun, sosok ramping Qin Yi Chen tiba-tiba muncul di depan Ke Chaoge. Ke Chaoge tersenyum, jangan sembunyi. Qin Yi Chen juga tersenyum, jangan bersembunyi. Ke Chaoge semakin tersenyum ketika dia mendengar kata-kata, Jenderal Feng setia dan tak tertandingi, dan orang bijak dari semua sisi tidak berani menghentikan saya. Tetapi Anda takut sang putri akan menikahi saya jauh-jauh. Mengapa tidak? Setelah Tuan Putri menikah denganku, Jenderal Feng juga akan mengikuti. Sebagai pengawal pribadi sang putri, bagaimana kalau? Wajah Dike Dijun makin muram, ini sudah mulai menggali tembok. Namun, kata-kata Qin Yi Chen membuat Ke Chaoge dan bahkan senyum Wei Yang Tianfei membeku. Siapa bilang ayah mertua menikahimu? Ke Chaoge marah.
Bukankah Jenderal Feng baru saja mendengar bahwa Senior Yu Tian telah mengumumkan hasilnya? Qin Yichen mengangkat bahu. Saya mendengarnya. Tapi Lord Emperor baru saja berkata, biarkan aku berhenti. Ke Chao Ge mencibir lagi dan lagi. Apakah Anda malu menggunakan trik rendahan seperti itu? Namun, apa yang membuat Ke Chao Ge mencibir dan membeku? Qin Yichen bahkan bertanya, apakah saudara Chao Ge pernah mendengar tentang itu? Maukah kamu keluar? Dan perintah militer tidak dapat diterima. Maksud kamu apa? Qin Yichen memperlakukannya seperti orang idiot. Itu berarti jenderal ini tidak bermaksud untuk mendengarkan kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, apalagi Ke Chao Ge, bahkan Kaisar Ke tercengang. Bagaimana situasinya? Akan ada beberapa pembatasan pada perintah militer asing kapan Tianxing masih memiliki seni perang? Dan apakah kamu di luar? Kaisar Ke tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan Qin Yichen. Bukan hanya dia, tetapi ekspresi dari banyak kekuatan kaisar yang hadir penuh dengan kejutan. Tetapi Qin Yichen perlahan menyingkirkan Jintu. Saya tidak bersembunyi karena aturan. Tapi aku tidak bilang, aku menyerah. Senyum di sudut mulut Qin Yichen perlahan menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang dalam. Tapi mulut Ke Chao Ge tidak bisa membantu tetapi berkedut. Ini mempermainkan dia. Jenderal Feng, jika Anda tidak mengaku kalah, itu bukanlah akhir. Qin Yichen tetap acuh tak acuh. Anda mengatakan ini sendiri, dan saya harap itu berlaku untuk Anda. Satu tembakan. Hari-hari ini, saya telah menyaksikan semua guru besar berdiskusi dan mendiskusikan seni bela diri. Dan saya telah menyadari pedang dan memblokir pedang saya. Putri Wenxing, biarkan Anda menikahinya. Ke Chao Ge tertegun. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa sedingin es. Tapi dia segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Satu pisau. Dan baru-baru ini, seberapa kuat satu pedang bisa dipelajari dari berbagai ras? Dia tidak meragukan bakat para dewa bawaan. Tetapi hari-hari seni bela diri dan seni bela diri, dia menghancurkan penonton. Orang ini melihat, saya khawatir itu hanya kekuatannya sendiri. Oke, aku akan membawakanmu pisau. Jenderal Feng, ayo ambil pisau. Ke Chao Ge penuh percaya diri, keping terbuka, dan dia tidak memiliki keraguan tentang kekuatannya. Namun, Qin Yichen menepisnya sambil tersenyum. Ini sudah keluar.